Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Triadi Wijaya dengan NIM 2003276 dari program studi Sistem Telekomunikasi kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang submarine cable atau kabel bawah laut dan juga internet protokol versi 4. Yang pertama ada submarine cable. Submarine cable atau kabel bawah laut seperti yang tertera pada PowerPoint. Submarine cable atau kabel bawah laut adalah kabel jaringan komunikasi yang ditanam di bawah laut yang bertujuan untuk menyambung komunikasi antar negara dalam bentuk telepon, internet, dan juga komunikasi data dengan teknologi kabel optik sebagai media kabelnya. Jadi kabel bawah laut ini adalah teknologi untuk menyambungkan koneksi komunikasi antar negara bahkan antar benua dengan teknologi kabel optik. Jadi kabel di sini sudah berbentuk kabel optik. Nah, untuk kabel bawah laut sendiri pertama kali ditemukan oleh Jacob dan John Watkinsburg bersaudara pada tahun 1850-an yang digunakan sebagai komunikasi telegraf pada masa itu. Kabel tersebut memisahkan antara Inggris dan juga Prancis. Nah, media kabelnya waktu itu tuh bukan fiber optik, tapi masih berbahan perunggu. Nah, selain antara Inggris dan Prancis, kabel itu juga menghubungkan dan melintas di Samudra Atlantik. Nah, kemudian seiring perkembangannya zaman, muncullah teknologi baru, yaitu kabel serat optik yang dibuat pertama kali oleh Rusia. Kabel tersebut bisa menghubungkan antar benua. Nah, selanjutnya ada submarine cable telegeography map. Nah, submarine cable telegeography map ini adalah peta yang dibentuk terdiri dari sekitar 464 kabel global dan 1.245 stasiun pendaratan dengan jarak yang jauh hingga 1,3 juta kilometer. Dari 464 kabel yang ditampilkan, terdapat 428 kabel aktif dan 36 kabel yang sedang melalui tahap perencanaan. Nah, jadi dari 464 kabel ini tidak semuanya sudah jadi ya. Jadi ada sekitar 36 kabel yang masih dalam tahap perencanaan. Nah, selanjutnya ini ada map submarine cable telegeography map. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi ya. Nah, di sini ada map dan di sini ada garis-garis yang berwarna-warni, teman-teman. Jadi garis yang berwarna-warni ini adalah map kabel yang terhubung antar negara bahkan antar benua. Contohnya seperti yang terlihat di sini ya, ada negara Australia dan di sini ada garis yang menuju Indonesia. Nah, ini tandanya dari Australia ke Indonesia ada hubungan kabel bawah laut yang berfungsi untuk menyambungkan komunikasi. Selanjutnya, sistem komunikasi kabel bawah laut atau SKKL. Nah, SKKL adalah sistem komunikasi yang melibatkan hubungan komunikasi antar negara, bahkan antar benua, dengan media kabel yang ditanam di bawah laut. Nah, di sini ada karakteristik dari atau cara kerja dari SKKL atau sistem komunikasi kabel bawah laut.
Nah, sistem SKKL menggunakan backbone. Nah, backbone ini adalah jaringan antar komputer yang kecepatannya lumayan tinggi. Nah, pada lintasan dalam jaringan, SKKL juga terdapat repeater. Nah, ini repeater yang berfungsi sebagai penguat sinyal dan menerima sinyal dalam bentuk data. Nah, sistem pada SKKL menggunakan repeater dengan 2 OLT atau Optical Line Terminal. Nah, Optical Line Terminal ini memiliki konsep jadi konsepnya untuk OLT ini jarak semakin panjang kabel laut maka redaman atau loss semakin besar. Jadi semakin panjang kabel maka redaman atau loss semakin besar. Nah, mungkin di sini bisa dibilang menjadi kelemahan dari SKKL sendiri. Tetapi seperti yang kita lihat bahwa keuntungan dari SKKL ini adalah kerjanya yang sangat cepat. Oke, nah berikut ada mungkin bisa dibilang skema dari submarine cable telegraphy net atau ini adalah skema dari SKKL tadi. Nah, di sini ada kabel yang membentang ke bawah. Di sini juga ada repeater yang menghubungkan dari stasiun satu ke stasiun lainnya. Next, ada internet protokol. Nah, alamat internet protokol atau IP address. Internet protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas internet dan bisa memfasilitasi untuk penyelesaian berbagai tindakan di World Wide Web atau WWW. Nah, alamat internet protokol merupakan bagian dari sistematis yang diletakkan pada jaringan yang saling berhubungan yang mengatur komunikasi online dengan mengidentifikasi kedua perangkat dalam mengontrol berbagai tujuan internet sehingga membuat kemungkinan komunikasi dua arah. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari IP address. Yang pertama itu adalah terdiri dari 4 angka. Nah, selanjutnya ada masing-masing terdiri dari 1 sampai 3 digit. Jadi masing-masing kelompoknya itu terdiri dari 1 sampai 3 digit. Nah, yang terakhir ada titik pemisah. Jadi misalkan contohnya angka 138 titik 456, misalkan seperti itu. Selanjutnya, nah untuk yang sekarang yang akan kita bahas adalah IPv4 atau Internet Protokol versi keempat. Nah, jaringan komputer dengan protokol IP4 ini adalah jaringan komputer dengan protokol yang menjadi pengalamatan IP menggunakan jenis IPv4. Kelemahan dari IPv4 ini adalah dalam alokasi alamat dengan jumlah sedikit. Jadi kelemahan dari IPv4 ini adalah alokasi alamatnya itu jumlahnya sangat sedikit gitu, yaitu hanya sekitar 2 pangkat 32 atau sekitar 3,4 kali 10 pangkat 38. Nah, maka dari itu IPv4 ini memiliki konsep arsitektur yaitu classful addressing. Nah, classful addressing ini yaitu adalah sebuah konsep yang membagi ruang alokasi menjadi beberapa byte dan beberapa kelas. Nah, di sini seperti yang kita lihat, IPv4 ini membaginya menjadi 5 kelas, kelas A, B, C, D, dan E. Nah, untuk persentasenya sendiri, seperti yang terlihat di PPT, untuk kelas A persentasenya sekitar 50%,
kelas B itu sekitar 25%, kelas C 12,5%, D 6,25%, dan kelas E yang terakhir 6,25%. Nah, ini ada tabel pembagian kelas dan byte pada IPv4. Yang pertama, kelas IPA, yaitu range byte-nya 0 sampai 127 byte. Nah, untuk kelas B, range byte-nya sekitar 128 sampai 191 byte. Untuk kelas C, yaitu range-nya 192 sampai 223 byte. Selanjutnya kelas D, yaitu 224 sampai 247 byte. Dan yang terakhir kelas E, yaitu ada sekitar 248 sampai 255 byte. Nah, dari kelima kelas ini, yang paling sering atau umum digunakan yaitu kelas A, B, dan C. Nah, untuk kelas D-nya sendiri, kebanyakan digunakan untuk multicasting, dan juga kelas E, kebanyakan itu untuk eksperimen-eksperimen. Nah, selanjutnya, pada IPv4 atau Internet Protocol versi 4, ini dibagi menjadi dua, yaitu ada IPv4 publik dan juga IPv4 privat. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, untuk IPv4 publik, yaitu pengalamatan unik pada setiap komputer yang terhubung dengan internet. Jadi pengalamatannya atau IP-nya itu berbeda-beda setiap komputer yang terhubung ke internet. Nah, terus sifatnya statis dan dinamis. Nah, statis dan dinamis itu seperti apa sih? Jadi, dalam kondisi statis, IP address hanya dapat melakukan akses untuk hosting halaman web atau layanan internet dan tidak dapat berubah alamatnya. Nah, jadi tidak dapat berubah gitu alamat IP-nya. Nah, sedangkan dalam kondisi dinamis, IP address yang ditentukan dari sebuah pool yang di dalamnya terdapat alamat dan dapat mengubahnya hanya sekali pada masing-masing IP untuk melakukan koneksi internet. Jadi perbedaannya hanya seperti itu untuk sifat dinamis dan statis. Nah, untuk mengecek IPv4 publik dalam laptop kita, itu yang pertama kita bisa langsung membuka peramban apapun atau browser. Nah, langsung aja ketik di kolom pencarian what's my IP. Nah, maka otomatis langsung akan muncul IPv4 publik kita. Oke, selanjutnya ada IPv4 privat. Nah, untuk IPv4 privat ini karakteristiknya yang pertama sifatnya itu pribadi atau personal, jadi private. Hanya untuk satu orang saja. Nah, untuk IPv4 privat ini biasanya digunakan pada jaringan LAN dan IANA. Nah, untuk cara kita tahu nih cara mengecek IPv4 privat kita, yaitu dengan cara mengetikkan ifconfig pada command prompt. Nah, untuk yang terakhir, itu mengkonversi IPv4 publik pada laptop penulis. Jadi, seperti yang kita bahas sebelumnya ya, bahwa kita bisa mengecek IPv4 publik ini dengan cara kita membuka peramban atau browser, lalu mengetik what's my IP. Nah, di sini ditemukan bahwasanya IP publik kita itu adalah angkanya 180.245.67.205. Nah, IP address ini atau IPv4 publik ini akan kita konversi menjadi bilangan biner. Nah, gimana sih caranya? Oke, yang pertama kita bagi-bagi dulu. Dibagi-bagi dulu menjadi beberapa bilangan 180
245, 67, 205. Nah, ini tuh didapatnya dari mana? Nah, di sini kan ada titik antara pemisah 180 dan 245. Nah, ini kita bisa bagi-bagi gitu. Jadi 180 kita taruh, 245 kita pisahin juga, 67 kita pisahin juga ke sini, dan juga terakhir 205 kita pisahin ke sini. Nah, di sini saya sudah menghitung dan didapatkan yaitu untuk 180 angka binernya 10111010, untuk 245 11110101, untuk 67 1000011, untuk yang 205 yaitu 11001101. Nah, ini tuh cara dapat bilangan binernya itu seperti apa sih? Nah, di sini ada contohnya. Kita ambil contoh yang paling atas, yang 180. Nah, untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner itu hanya perlu dibagi 2 saja. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kita mulai dari 180 ya. Kita ambil contoh 180. Nah, 180 dibagi 2 sama dengan 90. Jangan lupa kita tulis sisa 0. Kenapa sisa 0? Karena 180 ini bilangan genap yang bisa dibagi 2 dan tidak ada sisa gitu. Jadi 180 dibagi 2 sama dengan 90. Nah, berarti sisanya 0, tidak ada sisa. Nah, terus 90 ini kita bagi 2 lagi. 90 dibagi 2 sama dengan 45, sisa 0. Karena balik lagi, 90 itu adalah bilangan genap yang ketika dibagi 2 itu hasilnya tidak koma-komaan. Nah, selanjutnya ada 45. Nah, 45 dibagi 2 sama dengan 22. Kenapa di sini 22? Karena untuk bilangan biner sendiri itu tidak bisa koma-komaan. Jadi kita istilahnya buang 1 dulu. Jadi 44 dibagi 2 sama dengan 22 sisa 1, dengan catatan sisa 1 karena 45 ini kita kurangi 1 dulu agar bisa dibagi 2. Jadi 44 kan jadi bilangan genap. Nah, 44 dibagi 2 sama dengan 22. Nah, jangan lupa kita masukin 1 yang kita buang tadi di belakang. Jadi masih ada sisa 1. Nah, oke, selanjutnya 22 dibagi 2 sama dengan 11 sisa 0. Sama seperti yang 180 dan 90. Selanjutnya 11 dibagi 2 sama dengan 5. Sama seperti yang 45 tadi. Jadi kita kurangi 1 dulu di angka 11-nya, jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, satunya kita jangan buang. Tapi yang tadi kita buang, kita kembaliin lagi. Jadi masih ada sisa 1. Nah, selanjutnya 5 dibagi 2. Ini 4 harusnya. 2 harusnya 2. Nah, 2 sisa 1. Sama seperti yang atas juga. Nah, terus yang terakhir selanjutnya 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Nah, yang terakhir 1 dibagi 2 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kalau 1 kita bagi 2 hasilnya akan setengah. Jadi setengah itu tidak termasuk ke dalam bilangan biner. Jadi langsung kita tulis saja 0, akan tetapi di sini dengan catatan masih ada sisa 1. Nah, jadi ditemukan angka ini itu dari perhitungan ini. Nah, untuk menentukan binernya pun kita memasukkan angkanya itu dari belakang, berarti dari sini. Jadi 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, sama seperti ini. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai submarine cable dan juga internet protokol versi 4 dari saya sudah dicukupkan. Terima kasih yang sudah menyimak dan juga menonton video yang saya buat. Jika memang dari saya ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan karena di sini saya pun masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.